Oke, mat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, sepertinya hari ini merupakan hari yang menggembirakan buat para fans, buat para supporter timnas Garuda, timnas merah putih kesayangan kita. Karena kalau kita lihat memang beberapa hari belakangan ini di berbagai macam platform media sosial tuh saya lihat ya, di grup-grup timnas gitu kan, grup-grup supporter ataupun pencinta timnas Garuda itu banyak keluhannya adalah bahwasanya kok yang mau didatengin terus-terusan adalah pemain bertahan. Bahkan kabarnya terakhir adalah Kevin Dijk akan didatangkan. Kevin Dijk ini kan posisinya juga sebagai back ya, center back, kemudian dia dipasang sebagai defensive midfielder ataupun di full back kanan ya. Padahal kemarin kan kita sudah mendatangkan Nathan Izes untuk center back dan defensive midfielder ya. Begitu juga Nathan Joaon yang kemungkinan akan segera bergabung gitu kan. Nah ini kalau saya lihat kemudian memang menimbulkan banyak pertanyaan di publik, para supporter, para fans timnas merah putih yang mempertanyakan hal tersebut gitu kan. Walaupun itu memang hal tersebut yang memintalah Coach Sintayong, dan Coach Sintayong saya pikir dia lebih tahu tentang sepak bola jauh daripada para supporter. Tapi saya pikir memang wajar kalau kemudian kita semua mempertanyakan. Kalau di komen-komen di grup-grup pencinta timnas kita semuanya menaruh kekecewaan ya, kekecewaan terhadap progres daripada pemain-pemain yang memang mau diambil naturalisasi, itu kebanyakan pemain bertahan. Dan saya sendiri pun juga mempertanyakan hal tersebut gitu kan, sebagai seorang supporter pencinta daripada timnas merah putih, timnas Garuda. Walaupun timnas Garuda tampilannya buruk, kalah, saya tetap nonton gitu kan. Nah ini pertanyaan memang kalau saya lihat di berbagai platform media sosial, banyak sekali yang kecewa karena memang yang pemain-pemain yang didatangkan ini saat ini terus ditumpuk di barisan bertahan. Sedangkan kalau menurut saya pribadi, hemat saya pribadi adalah bahwasanya kita juga harus memberikan slot, suka nggak suka, dengan pemain-pemain dari lokal gitu kan, agar tidak terjadi ketimpangan ataupun kecemburuan daripada antara sesama pemain nanti ya. Pastinya ada kan gitu kan, suka nggak suka, hal tersebut pastinya ada. Nah kabar baiknya adalah teman-teman, dari hal tersebut tadi yang saya ucapkan, hari ini sepertinya Coach Sintayong sudah berkonsultasi dengan elit PSSI, utamanya Bapak Ketua PSSI Bapak Erick Thohir. Kabarnya Coach Sintayong akan segera dalam waktu dekat ini akan segera terbang ke Belanda gitu kan, atau ke negara-negara lain, tentunya di Eropa ya teman-teman, benua Eropa ataupun mungkin Amerika Selatan gitu kan, dalam misi untuk mencari pemain-pemain penyerang yang memiliki darah keturunan Indonesia. Nah, ini kabar yang mengembirakan yang ingin saya sampaikan gitu kan. Ini sangat mengembirakan, dan saya ketika lihat berita ini pun begitu senang gitu kan. Saya berharap nanti Coach Sintayong akan mendapatkan pemain yang bagus-bagus. Saya pikir Belanda memang sarangnya ya. Zaman dulu ada zaman saya masih muda dulu, ada Ruud van Nistelrooy, kemudian Arjen Robben, ada Marc Overmars. Dulu zaman saya masih kecil ada Marco van Basten, Ronald Koeman, Ruud Gullit, dan kemudian ada Frank Rijkaard. Ini bintang-bintang kelas dunia yang memang mereka datang berasal dari Belanda gitu kan. Nah ini memang Belanda memang gudangnya untuk perburuan pemain, walaupun nggak menutup kemungkinan ya di beberapa tempat di Eropa ataupun di Amerika Latin ataupun Amerika Selatan, saya pikir ya memungkinkan. Nah ini adalah salah satu bintang yang tadi saya tampilkan videonya depan, yang saya harap juga nanti akan dilirik oleh Coach Sintayong kan, yaitu oleh pemain muda ya, ini namanya Ole Ten Hag, Ole Ten Hag Romeni, Ole Romeni lah singkatnya ya. Ole Ten Hag Romeni ini lahir di Nijmegen, Belanda,
tahun sekitar tahun ini ya 2000 teman-teman. Usianya sekarang sekitar 23 tahun ya. Dan dia memiliki tinggi badan 185 cm dan berat badannya 85 kg ya teman-teman. Nah, oleh Ten Hag Romani ini memiliki posisi kalau bermain di tim, dia posisinya adalah sebagai penyerang lubang ataupun forward ya, dan bisa juga sebagai striker, dan terkadang dia dipasang sebagai left winger ataupun right winger. Tapi memang dia kayaknya kalau di beberapa game yang saya lihat, dia oleh Romani ini banyak dipasang sebagai attacking midfielder ataupun forward ya, CF ya, central forward, penyerang lubang ataupun striker banyakan ya. Dan memang memiliki naluri mencetak golnya bagus banget ini oleh Ten Hag Romani ini. Dan usianya masih muda belia ya. Kalau kita lihat posturnya ini kan tinggi menjulang 185 cm, badannya kekar gitu kan. Dan dia memiliki darah keturunan Indonesia dari jalur ibunya ya. Neneknya dikabarkan lahir di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Utara. Nah, ini salah satu bintang yang saat ini menjadi pemain inti daripada FC Utrecht ya. FC Utrecht ini Ivar Jenner juga main di sono ya. Tapi Ivar Jenner masih pemain pengganti ya. Pemain pengganti, pemain cadangan. Kalau oleh Ten Hag Romani ini udah pemain inti, dan di musim ini udah main 17 kali, dia udah masukin gol di beberapa game belakangan ini, sudah 1 gol dia udah ngegolin. Ini pemain yang versatil ya. Versatil artinya memang bisa ditaruh di beberapa posisi. Ini sangat menguntungkan sekali kalau direkrut. Dia bisa jadi winger kanan ataupun winger kiri, dan dia juga bisa diposisikan sebagai attacking midfielder, pemain tengah menyerang, ataupun sebagai central forward atau penyerang lubang, dan juga dia bisa dipasang sebagai striker. Nah, untuk striker khusus dia memiliki naluri mencetak golnya bagus sekali oleh Ten Hag Romani ini. Dia juga bola-bola atasnya juga bagus, gocekannya juga lumayan, dan ini yang memang dibutuhkan ya. Kalau kita lihat kemarin kan tampilan timnas kita ini ketika ketemu timnas Jepang, kemudian timnas Irak, itu kan kesulitan, mereka betul-betul mumpuni, menguasai ya. Ketika gocek bola, olah bolanya itu memang di atas timnas kita ya. Nah, ini yang memang kita butuhkan. Selain mereka jago menyerang, jago main posisional, juga kalau bisa ditambah ya, memiliki kemampuan olah bola, dribble bola yang bagus. Nah, ini lagi moncer, usianya masih 23 tahun ya. Dan kalau memang kita lihat, memang ada beberapa pemain-pemain juga yang tertarik untuk bergabung dengan timnas merah putih, seperti Delano Ladan, itu yang bermain di Liga 2 Belanda, Top Os. Dia posisinya sebagai striker. Delano Ladan juga usianya masih muda, sekitar 23 tahun. Dan ada Dean Jan Berten ya. Ini juga masih muda, usianya sekitar 21 tahun ya, Dean Jan Berten ini kan. Dia posisinya striker gitu kan. Kita nggak tahu kemana nanti arahnya, tapi kalau saya berpikir ini oleh Ten Hag Romani ini sangat potensial untuk direkrut gitu kan. Yang jelas dia udah ada darah keturunan Indonesianya, dan dia sepertinya juga tertarik ya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Usianya masih muda, dia versatil, artinya bisa diposisikan di beberapa tempat yang berbeda. Dan saat ini yang utama dia main sebagai pemain inti di salah satu Liga Utama Belanda, di RFV divisi ya, Liga 1 Belanda, Liga Utama Belanda, Utrecht. Kalau Delano Ladan kan di Liga 2 Belanda ya, di Top Os gitu kan. Nah, kalau bisa memilih sih, saya berharap ini ya, memilihnya ya ini oleh Ten Hag Romani ini, saya berharap gitu kan. Walaupun nggak menutup nanti pemain-pemain lain ya. Yang jelas kita semua hari ini berbahagia, para supporter, para fans fanatik daripada timnas merah putih, timnas Garuda, sangat gembira sekali ya, karena kemudian memang kesininya saya rasa juga pastinya mendengar lah gitu kan, keluhan komplain daripada para supporter sepak bola Indonesia gitu kan. Dan memang mungkin sudah dalam rencana Coach Sintayong, karena memang kalau kita lihat kemarin permainan kita sudah bagus, ketika berhadapan dengan Jepang juga sudah bagus, berhadapan dengan Australia juga sudah bagus. Cuman kan buntunya di lini penyerangan ya, banyak peluang-peluang yang sebetulnya gagal, yang memang kita bisa lihat sendiri. Kita kan jejak tracking digitalnya ada ya sekarang ya,
ketika berhadapan dengan Australia itu di babak-babak awal beberapa peluang memang gagal dimanfaatkan dengan bagus oleh para penyerang di lini depan Indonesia. Dan saya pikir hal-hal seperti tersebut bisa meruntuhkan mental tim secara keseluruhan. Saya bayangin gitu kan dulu kalau kita kemudian seperti saya dulu saya main sebagai atlet catur daerah itu kan. Kalau kita main bergu gitu kan, kita udah berjuang keras, bermain keras, berpikir keras, kemudian kawannya itu yang ada yang kalahnya cepet-cepet gitu kan. Ini runtuh mentalnya gitu kan. Begitupun juga timnas kita kalau di mana barisan bertahan udah bekerja keras, barisan tengah juga udah bekerja keras, tapi kemudian di barisan penyerangan tuh kan kalau kita lihat juga saya nggak ngerti ya. Saya pikir memang kita butuh penyerang-penyerang yang berpengalaman, yang kelasnya memang kelas mumpuni, dan saya pikir oleh Ten Hag Romeni ini memang salah satu memang solusi ya, karena memang ini pilihannya memang musuh-musuh kita ini nanti yang udah di depan mata adalah timnas Vietnam di Piala Dunia yang akan berlangsung di bulan Maret nanti ya teman-teman. Vietnam kita di bulan Maret kita akan berhadapan dengan Vietnam 2 kali di Jakarta dan kemudian di Hanoi. Maret di bulan April baru kita menjamu Irak dan ketemu juga sama Filipina. Yang jelas kalau memang masih yang seperti kemarin, saya sepertinya juga ragu mau nonton juga agak-agak ini karena memang kecewa berat gitu kan. Saya kemarin lihat itu kecewa berat gitu kan, barisan penyerang kita kan kurang gitu kan, walaupun udah bagus tapi kalau untuk pemain kita memang maunya kalau bisa supporter tuh melambung tinggi, kelas gak cuman Asia Tenggara tapi Asia gitu kan. Nah ini harapan, dan kalaupun kemudian banyak para kritikus yang bermunculan suaranya, biasalah gitu kan, cari panggung gitu kan, mengkritisi tentang naturalisasi. Kalau saya pribadi sih naturalisasi nggak masalah gitu kan. Apapun itu kan memang yang dibutuhkan saat ini adalah pemain-pemain yang tangguh, dan intinya PSSI melakukan itu adalah untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, untuk meningkatkan prestasi Indonesia di dunia sepak bola. Yang jelas pemainnya juga nggak sembarangan, masih ada darah keturunan jalurnya dari Indonesia, mereka adalah putra-putri, adalah putra-putra Indonesia gitu kan. Jadi nggak perlu kita kemudian beda-bedakan, nggak perlu kemudian kita tarik, kita politisasi yang mana ini lokal, yang mana kemudian ini adalah dari luar, dari abroad gitu kan. Wajar teman-teman, bahkan sekelas timnas Jepang juga yang dipanggil ya pemain-pemain yang main di luar negeri gitu kan. Semualah pemain-pemain Korea yang dipanggil yang main-main di luar negeri gitu kan. Mana ada yang kemudian sekelas Irak tuh ya, 11 pemain Irak yang dipanggil itu dari luar negeri, abroad gitu kan. Masalah kemudian naturalisasi ataupun apa, orang yang sudah dinaturalisasi ini sudah menjadi warga negara Indonesia, dan mereka berhak untuk kemudian tampil mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia gitu kan. Kalau kemudian pikirannya lokal terus ya juga semuanya mutlak lokal, pastinya akan panjang dan kita nggak tahu sampai kapan kemudian kita akan menjangkau hal tersebut. Sekelas Manchester City ini kalau kita bilang klub tuh, kalau nggak kemudian didatangkan pemain-pemain top dulu kan, kemudian memang pelatih-pelatih top, nggak mungkin kalau sampai kemudian sekarang kalau cuma memakai pemain lokal Inggris pastinya juga akan susah ya. Sampai sekarang kan sampai kemarin ada quintuple, treble, quintuple gitu kan. Ini bukan kemudian membanding-bandingkan ya, beda mungkin antara klub sama negara, tapi yang jelas efek jangka panjangnya. Oke lah sekarang kita naturalisasi, oke lah banyak kemudian argumen sana sini, banyak pertentangan sana sini, tapi intinya ketika nanti timnas kita ini rankingnya naik gitu kan, rankingnya naik di FIFA gitu kan, pastinya juga kalau kemudian tampilannya bagus, semakin banyak orang yang antusias nonton sepak bola, semakin banyak orang yang kemudian berharap anak-anaknya kemudian masuk di klub-klub sepak bola, akademi-akademi sepak bola yang ada di Indonesia. Itu efeknya pasti berantai, dan juga kalau rankingnya naik pastinya juga nanti negara kita akan dilirik oleh klub-klub yang ada di luar negara kita gitu kan, sekitaran Asia ataupun Eropa pastinya banyak nanti akan melirik gitu kan, untuk kemudian main di abroad, main di luar gitu kan. Tentunya ini yang kita harapkan, efek jangka panjangnya. Kalau untuk efek jangka pendeknya ya kita berharap ini
apa-apa yang ada saat ini memang saya sangat mendukung saya, dan ini merupakan salah satu kabar yang sangat menggembirakan tentunya buat saya, dan saya pikir buat semua supporter di Indonesia. Kita doakan keberangkatan Coach Sintayong ini sukses untuk berburu untuk mendapatkan penyerang-penyerang, winger ataupun striker yang berkelas dari Eropa. Oke, itu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.